selamat siang. Gimana Pak, ini kabarnya? Kita mau ngobrol-ngobrol. Siap. Langsung aja Pak Kus, karena mungkin waktu Pak Kus sudah akan pindah juga, jadi kita langsung aja to the point. Jadi begini Bapak, berkaitan dengan tujuan wawancara kali ini adalah supaya kami sebagai CGP itu bisa melakukan suatu proses analisis atau penerapan proses pengambilan keputusan yang nantinya keputusan ini akan berdasarkan pada pengetahuan tentang bagaimana paradigma, prinsip pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah masing-masing. Siap. Ya. Baik Bapak, kita mulai ya Pak ya. Untuk kasusnya Bapak, apakah yang pernah Pak Kus hadapi sehingga Bapak itu bisa menghadapi suatu dilema, khususnya nanti dalam pengambilan keputusan ini selama ini bagaimana? Ya pasti ada ya, karena saya di SMP 2 Imogiri sejak Oktober 2021 sampai sekarang berarti kan sudah 2 tahun lebih, pasti ada. Dan kami kan ada 44 orang keluarga saya, itu pasti ada, setiap orang kan pasti punya karakter yang unik dan berbeda dan tidak mungkin disama-samakan dan tidak horizon dibanding-bandingin gitu. Itu pasti ada. Iya Pak. Nah selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Pak Kus dapat mengidentifikasi dari kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau merupakan rujukan moral itu Pak? Gimana mengidentifikasinya? Karena saya kan pas sekolah dan kami saat ini saya sudah matur ya, banyak anggota. Jadi saya kan bisa melihat, mendengar dan mungkin dari perilaku orang jelas beda, sehingga otomatis sebagai kepala sekolah saya akan pasti dihadapkan suatu permasalahan dan kadang-kadang ada yang sulit, kadang-kadang ada yang mudah-mudah saja. Namun dalam mengambil keputusan kita tetap harus punya standar-standar khusus gitu. Standar khusus dalam artian dasar hukumnya harus ada dan paling tidak setiap keputusan harus win-win solution, karena tidak mungkin suatu permasalahan hanya dipandang sepihak. Jadi artinya bagaimana saya dapat mengidentifikasi, ya saya bisa mendengar dari narasumber, bisa dari siswa, dari orang tua, dari teman guru, atau dari karyawan, atau dari siapa saja yang bisa dijadikan sumber informasi yang sejauh mungkin, sevalid mungkin. Kan kadang-kadang kalau hanya mendapatkan info dari sepihak itu kita kurang sempurna gitu maksud saya gitu. Nah, lalu bagaimana Pak untuk langkah-langkahnya atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Kusnadi itu lakukan? Langkah-langkahnya kalau saya biasanya akan mencari data selengkap mungkin, kemudian saya akan berusaha mengajak para senior, mungkin wakil kepala sekolah atau guru-guru yang dianggap senior yang saya rasa mereka bebas dari kepentingan ya, bebas dari nilai, yang dengan kasus itu dengan tujuan menyelesaikan masalah sebaik-baiknya, secepat-cepatnya, dan semua, saya tadi kalimatnya jadi win-win solution, tidak ada yang merasa terkalahkan dan tidak ada yang merasa dimenangkan. Jadi musyawarah untuk merupakan hasil terbaik menyelesaikan permasalahan yang ada. Oke, baik Bapak. Untuk selanjutnya Pak, adakah hal-hal atau maksud saya di sini hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif gitu ya Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau saya menganggap keputusan efektif apabila sumber datanya lengkap, masing-masing pihak yang bermasalah, dalam tanda petik bermasalah itu bisa bekerja sama dengan baik dan mereka mau didamaikan dengan tujuan akhir bahwa ini untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi. Sehingga saya selalu mendasarkan bahwa SMP 2 Imogiri itu ladang sawah kita untuk bekerja, kemudian ya harus seiring sejalan karena kita punya visi misi yang sama. Dalam artian kepentingan ego-ego pribadi ataupun golongan mestinya mulai ditanggalkan untuk kepentingan visi SMP 2 Imogiri yang siap bersatu untuk damai itu. Baik Bapak, cukup efektif ya kelihatannya langkah-langkah seperti itu. Lalu Bapak, apakah ada hal-hal yang selama ini bisa menjadi suatu tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus seperti ini? Ada tantangannya? Tantangannya ya karena saya melihat bahwa
setiap orang punya ego ya, punya kepribadian yang boleh jadi berbeda. Tantangannya saya berusaha mengorkestrasi, jadi masing-masing orang mengorkestrasi itu artinya kan setiap orang punya karakter yang berbeda, tetapi saya tertantang untuk menjadikan karakter yang berbeda itu menjadi irama yang indah dilihat, sedap didengar, dan kita menjadi satu tujuan. Itu yang menjadi tantangan, karena kadang-kadang ada orang satu pengennya ke kiri, orang kedua pengen ke kanan, orang yang lain pengen ke tengah. Itu saya tertantang membuat orkestrasi supaya satu tujuan SMP Negeri 2 Imogiri yang lebih maju, lebih berkembang, begitu. Iya Bapak. Kalau melihat seperti itu ya, Bapak tadi mengatakan dengan berbagai macam karakter yang berbeda seperti itu. Lalu apakah Bapak itu juga memiliki jadwal khusus gitu Bapak dalam menyelesaikan kasus? Apakah Bapak langsung bisa menyelesaikan masalahnya di tempat, atau Bapak punya jadwal khusus gitu Pak untuk menyelesaikan? Kalau jadwal khusus belum tentu ya, jadi tergantung kasusnya. Tapi biasanya kalau kasusnya lumayan besar dan berat, kemungkinan saya akan ya, kalau jadwal enggak ya, tapi semacam jadwal. Jadi saya akan mencari data dulu selengkap mungkin supaya kita tidak salah langkah. Yang kedua, kita mencari waktu yang tepat untuk memanggil satu persatu dulu dari orang yang bermasalah itu. Nah, kalau sudah saya menggali informasi dari dua belah pihak, kemudian yang ketiga mempertemukan, harapan saya bisa mendamaikan. Dan berikutnya kalau mereka sudah berhasil didamaikan dalam pertemuan dengan saya, kemudian saya akan melibatkan yang tadi senior seperti wakil kepala sekolah, seperti kepala urusan, itu kemudian sekaligus memantau dan memohon kerjasama agar kasus ini cukup sampai di sini dan berkembang lebih baik. Karena saya tetap punya pikiran dari setiap masalah itu mesti ada hikmahnya. Jadi saya selalu mengatakan setiap masalah kita harus dapat hikmahnya. Sekali Pak ya. Bapak, mungkin di sini adakah seseorang atau mungkin ada faktor-faktor lain yang selama ini mungkin bisa mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Kalau itu termasuk orang yang mendukung gitu, yang mendukung saya, yang jelas tim sekolah itu kan nanti ada tim pengembangan sekolah, terus wakil kepala sekolah, kepala urusan, dan guru-guru senior itu saya pikir cukup membantu karena saya relatif baru di sini, sementara para senior itu mungkin sejak mereka jadi pegawai pertama sudah di sini, artinya mereka lebih hafal karakter terhadap teman-temannya, sehingga saya bisa terbantu oleh dukungan teman-teman itu, jadi yang cukup membantu itu. Baik Bapak. Nah Bapak, dari semua hal yang tadi sudah Pak Kus sampaikan, itu pembelajaran apa Pak yang bisa Bapak petik dari dari pengalaman yang Bapak ambil untuk memutuskan suatu permasalahan? Jadi saya tetap ilmu yang saya petik ya tadi, bahwa memang setiap manusia itu punya karakter yang berbeda, setiap manusia punya karakter yang unik, dan masing-masing itu punya kemampuan keterampilan yang berbeda. Artinya saya belajar bahwa saya harus berlatih lebih bagus lagi untuk memanajemen ya, berlatih manajemen sumber daya supaya orkestrasi dan irama kerja atau ekosistem ataupun komunitas kerja kita menjadi semakin baik. Mungkin itu Bu Esther. Baik Bapak, untuk kali ini terima kasih sekali waktunya. Semoga dari hasil wawancara ini bisa bermanfaat untuk pembelajaran bagi saya, khususnya dalam pengambilan. Terima kasih. Sama-sama. Sore Ibu, ya. Sebelumnya gimana Bu kabarnya sore? Ya, sore yang cerah dan gembira. Oh iya, iya ya, untung tidak hujan ya. Baik Ibu, sebelumnya saya juga berterima kasih karena Ibu sudah meluangkan waktu di sela-sela kesibukan Ibu untuk
bisa saya wawancarai di sini dulu. Ya Bu ya. Jadi, Bu, ini begini sebelum saya menyampaikan beberapa pertanyaan, ini saya ingin menyampaikan dulu tujuan daripada wawancara sore hari ini, yaitu supaya kami sebagai CGP ini bisa melakukan suatu analisis begitu atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah kami pelajari. Itu Bu. Nah, ini Bu, langsung saja Ibu. Jadi selama ini Ibu, bagaimana Bu Supri itu bisa mengidentifikasi untuk kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral ini? Biasanya ini berdasarkan dari laporan, baik itu dari guru mapel, wali kelas, dan biasanya ke BPK. Jadi biasanya kalau ada kasus itu dari guru mapel, mereka lapor ke wali kelas, terus wali kelas kerjasama dengan BPK. Nanti pasti laporannya sampai ke saya. Nah, dari situ nanti kita akan mendiskusikan permasalahannya itu apa, penyebabnya apa, faktor-faktor pendukungnya apa, nanti baru kita solusinya seperti apa. Lalu Ibu, bagaimana selama ini Ibu itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama di sini di dalam kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mungkin juga sama-sama yang mengandung nilai kebajikan? Jadi biasanya kalau ada kasus seperti itu kan menimbulkan dilema ya. Di satu sisi kalau begini benar, nah di sini juga misalnya kalau ada anak yang dalam tanda kutip nakal lah, melanggar aturan dan sebagainya, itu kan kalau menurut aturan di sekolah itu sudah final, dia harusnya sudah tidak bisa ditolerir istilahnya seperti itu. Tetapi nanti ketika kita misalnya sampai mengeluarkan anak itu dari sekolah, itu kan jadi dilema juga. Si sekolah kan harus ramah anak juga. Terus kita pertimbangannya nanti ketika keluar itu apakah akan dia menjadi lebih baik, kan belum tentu. Jadi nanti kita biasanya mempertimbangkan berbagai aspek, kemudian juga menggali informasi dari berbagai sumber agar kita mendapatkan data yang cukup untuk mengambil keputusan sehingga meminimalisir resiko baik bagi individu itu maupun bagi lingkungan sekolah. Lalu bagaimana Ibu tentang langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Jadi pertama kita mendapatkan misalnya ada laporan sebuah kasus ada siswa, itu nanti kita akan mengidentifikasi dilema etikanya dari mana. Kita akan meninjau situasinya secara menyeluruh dan mengidentifikasi konflik moral ataupun dilema yang ada. Setelah itu nanti kita mengumpulkan juga informasi-informasi yang relevan dengan menggali fakta-fakta dari berbagai pihak. Kita melakukan investigasi, kemudian kita akan mempertimbangkan nilai-nilai yang terkait di situ. Kemudian juga mengkaji misalnya secara moral seperti apa, secara etika seperti apa, kemudian secara aturan bagaimana, sehingga kita akan menemukan konteks yang lebih spesifik dari kasus tersebut. Kemudian kita akan mempertimbangkan berbagai opsi yang bisa diambil. Nanti kita akan menentukan yang dengan risiko yang paling minim lah bagi anak tersebut, juga bagi sekolah. Kemudian setelah itu kita akan mengevaluasi dari konsekuensi-konsekuensi yang mungkin itu, kemudian termasuk dampaknya bagi individu. Kalau misalnya itu menimpa pelakunya siswa, ya siswa, misalnya guru, ya bagi guru tersebut kan namanya sekarang juga guru pun mungkin suatu saat lalai atau apa, ada misalnya melakukan kekerasan terhadap siswa, misalnya ada seperti itu. Nanti kita akan mengkaji secara menyeluruh dengan menggali data sebanyak-banyaknya. Kemudian juga kita mempertimbangkan bukan cuma individu tersebut, tetapi juga
teman-teman seperti apa, misalnya kita kok anak itu kadang-kadang kan dilemanya begitu, anak dia sudah melanggar kok masih tidak ada tindakan, nanti jangan-jangan nulari yang lain nih, nah gitu ya. Jadi kadang sebuah tindakan itu kan bisa dianggap tidak adil oleh pihak lain gitu. Kemudian kita juga melakukan konsultasi, melakukan mediasi, misalnya ada dua pihak, kita memediasi pihak-pihak tersebut, kita konsultasikan, kita menggandeng berbagai pihak. Selama ini kami bersama dengan Puskesmas, ada kepolisian juga kalau di Imogiri ini ada namanya Pokja yang kepala sekolah SMP se-Imogiri itu. Nanti kalau misalnya kasusnya tantangan atau perkelahian yang melibatkan lebih dari sekolah, itu biasanya kita di situ kita bahas untuk menemukan solusi. Jadi kita tetap menjalin komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk kita juga meminta pertimbangan dari dinas sekolah. Kalau kaitannya anak sudah mentok sekali, kadang-kadang ada juga yang terlibatnya semacam sudah kriminalitas misalnya. Ada kasus bersama ini kan anak terjaring di operasi di malam hari oleh Polres Bantul. Itu kan Polres Bantul menganggari ya, istilahnya menginformasikan ke pihak dinas Syukura, kemudian dinas Syukura ke kami. Jadi nanti kami menindaklanjuti juga, tetap berkonsultasi dengan kedua belah pihak ini. Nanti kalau kaitannya dengan kesehatan atau baik itu kesehatan secara fisik maupun mental, kita koordinasinya dengan Puskesmas juga. Jadi nanti kadang-kadang kan anak kenapa kok misalnya dia suka datang terlambat, tidak masuk sekolah, nanti kita ketika home visit, ternyata di rumah itu tidak kondusif. Jadi nanti bahkan kadang anak secara psikologis itu tidak sehat. Nah, kita melakukan juga pendampingan melalui Puskesmas, ada psikolog dan misalnya. Jadi kami tetap berkonsultasi dengan berbagai pihak. Kemudian setelah konsultasi dan lain-lain, kita baru mengambil keputusan yang terbaik untuk semuanya. Kemudian setelah itu secara berkala kita melakukan evaluasi. Jadi misalnya sudah kita putuskan nih, ini anak tetap kita pertahankan di sekolah ini misalnya, kita tetap memantau dengan berbagai pihak itu, tetap kita pantau sampai tuntas, sampai anak itu benar-benar paling tidak lulus dari sekolah. Kalau misalnya harus dia pindah sekolah itu tetap dikawal, karena kalau sampai terputus sudah bodi kan dia jadi drop out. Itu nanti kita sebagai sekolah ramah anak, sebagai kabupaten layak anak itu jadi tidak sinkron. Jadi tetap kita kawal. Misalnya dia suka sekolah di mana, swasta mana, nanti kita hubungkan. Misalnya mau ke Ma'arif, kita sekolah komunikasi dengan Ma'arif. Misalnya anak saya tidak mau sekolah formal, mau ikut yang kejar paket, itu nanti kita hubungkan. Kalau di sini biasanya yang di kretek itu seperti itu. Kemudian kita masih memantau secara berarti memang harus ada koordinasi gitu ya sekolah gitu ya. Nah, dari langkah-langkah yang sudah Ibu sebutkan tadi, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif begitu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Yang efektif satu itu tadi, membangun ada jejaring lah, kita punya istilahnya jejaring untuk berkomunikasi, bekerja sama dengan berbagai pihak. Kemudian juga pendekatan secara personal, terutama kepada pelaku atau siswa tersebut. Kemudian kita juga pendekatan kepada keluarganya, karena biasanya kalau kita dari sekolah melakukan tindakan atau pembinaan, kalau dari rumah tidak kan tidak efektif. Jadi kita tetap bekerjasama dengan orang tua atau walinya, dan kita tetap bekerjasama dalam jejaring untuk mengawal anak ini. Misalnya dia sakit, kita tetap pendampingan dari Puskesmas, baik itu sakit fisiknya maupun psikisnya. Nah, dari serangkaian itu, apakah Ibu juga memiliki, bukan tadi kayaknya banyak banget itu ya, ada jadwal tertentu begitu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika itu, atau Ibu bisa langsung menyelesaikan di tempat begitu, atau ada jadwal untuk penyelesaiannya? Kalau misalnya sebuah kasus, apalagi yang kasus yang dilema itu tidak bisa diselesaikan langsung, karena kan hidup bukan hanya hitam putih terus ini di sini dikat selesai. Misalnya anak melakukan pelanggaran yang misalnya ikut tawuran, itu kan itu jelas
melanggar aturan dan sebagainya. Tetapi kan misalnya kita kalau anak ini ya sudah pelanggarannya sudah sekian, dia dikeluarkan dari sekolah. Kita masih berpikir ketika dikeluarkan dari sekolah anak ini akan seperti apa, dan jangan-jangan malah sudah di rumah tidak diterima, di sekolah tidak diterima, dia akan bergaul yang tidak benar. Jadi untuk itu misalnya ada satu kasus kita kan nanti penanganannya akan panjang, jadi kita perlu memang ada penjadwalan untuk konsultasi, untuk mediasi, investigasi. Itu ketika ada kasus tertentu kita akan menjadwal kapan kita ketemu pihak ini, kapan kita ketemu pihak itu, kapan kita ketemu bersama-sama. Jadi seperti itu. Baik, untuk selanjutnya Ibu, mungkin di sini apakah ada seseorang begitu atau faktor-faktor apa yang selama ini bisa mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Pihak-pihak yang sangat membantu, terutama kalau di sekolah ya secara intern ada wali kelas dan guru BK. Kemudian kalau masalahnya itu memang sudah berat, kita sangat terbantu dengan bidang SMP di Pulau Bantul yang sangat proaktif memang dan selalu memberikan solusi. Sebaiknya seperti ini, silakan dikonsultasikan. Misalnya seperti kasus kemarin anak kena razia di malam-malam itu, kemudian dari dinas Pura itu memberikan solusi. Jadi yang ini nantinya untuk semua kita harus melakukan sosialisasi mengenai anti geng, anti narkoba, yang menghadirkan terutama siswa-siswa yang berpotensi untuk itu. Kemudian kita mendatangkan narasumber didampingi oleh dinas seperti itu. Jadi dalam hal ini berbagai pihak sangat membantu. Kalau dari sekolah utamanya wali kelas, kemudian guru BK dan kesiswaan, kemudian juga dari pihak puskesmas, kepolisian dan dinas Cikupa. Baik Bu. Nah, dari semua tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu, itu ya, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik Ibu dari pengalaman yang Ibu ambil dari tadi mengambil keputusan? Jadi pembelajaran yang bisa saya ambil adalah ketika kita memutuskan sesuatu, ini termasuk hal besar ya, hal besarnya itu karena menyangkut nasib seseorang, kan masa depannya seperti apa. Itu kita harus memang hati-hati dan kita harus menjalin komunikasi dan melakukan investigasi yang mendalam sehingga kita tidak salah dalam mengambil keputusan. Jadi semua keputusan itu kan kalau sudah dalam dilema seperti ini kan tetap ada efeknya. Nah, kita harus bijaksana dan mengkaji berbagai hal sehingga kita bisa mengambil keputusan yang terbaik dengan efek negatif yang seminimalisir mungkin, kemudian yang bisa membawa kebaikan untuk semuanya, baik yang istilahnya siswa yang bermasalah tadi maupun siswa-siswa yang lain biar tidak terkena dampak buruk. Jadi kalau boleh saya simpulkan tadi ya Bu, dari sini berarti memang dalam sebelum mengambil keputusan harus ada komunikasi, harus ada koordinasi begitu ya Bu dengan berbagai pihak, baik itu dari pihak sekolah maupun dari luar sekolah. Kemudian juga di sini diusahakan untuk bisa meminimalisir dampak terhadap siswa yang lain gitu ya. Baik Ibu, dari sini percakapan yang cukup menarik, tapi karena kita juga terbatas waktu ya Bu ya. Terima kasih untuk waktunya hari ini Bu, sudah bersusah payah meluangkan waktunya. Semoga dari hasil wawancara ini bisa bermanfaat untuk pembelajaran saya pada khususnya dalam pengambilan keputusan. Terima kasih Bu untuk waktunya. Matur nuwun sanget Ibu.